Balik lagi di Soundcore Podcast, Music Lovers. Hari ini Soundcore-nya dipenuhi oleh pria-pria gagah. Yang tadi udah dengan Jordi Riz. Kalau sekarang jauh nih kita impor dari Mas Sohi, Ambon Manise. Ada kakak Dimansyah, Rizkita Laitupa. Halo teman-teman. Tepuk tangan dong. Halo, Itu nama sesuai akte ya. Iya. Nama sesuai akte, tapi Dimansyah Laitupa. Panjang banget ya namanya. Susah itu kalau ditulis di CD gitu agak kepanjangan ya. Kalau ikut ujian tuh disingkat itu. Oh iya juga ya. Kolomnya nggak Oke. Tapi ngepopnya atau enggak sering dipanggilannya kalau sehari-hari Dimansyah aja. Dimansyah atau Diman? Atau Diman aja. Oke, Dim Boy. Siap. Dim Boy. Outfit udah sesuai soalnya kan. Dan kalau nggak salah emang lo emang suka rap juga, lebih suka hip hop gitu nggak sih? Sedikit ada musik-musik hip hop mempengaruhi musik aku juga. Musik dan juga apa nih, kepribadian ke bawah juga nggak sih? Sebenarnya untuk outputnya musik yang aku buat itu sebutnya apa ya? Ya pop alternatif gitu Pop lah. alternatif. Ada Oh, oke. Cuma Folknya juga mungkin ada. dari tampilan kadang orang suka Outfitnya kira ngeliatnya kayaknya ini anaknya hip hop anak nih hip hop. gitu ya. Oh, Mungkin oke. karena aku tumbuh besar di daerah Indonesia Timur kan. Di sana kan kebanyakan apa ya, musik-musik hip hop tuh sangat berpengaruh lah buat anak-anak muda. Itu yang sering didengarkan gitu. Iya, banyak banget yang tiba-tiba ditodong kalau misal di Ambon ketemu mereka pada jago beatbox kan. Enggak, kurang lebih lah. Kurang lebih lah ya Bisa gitu ya. Itu karena kayak influence musik-musik hip hop itu. Nah, berangkat dari pertanyaan ini, omongan ini nih di awal nih. Pengen tahu Diman sendiri, lo sendiri tuh ngawalin bernyanyi itu Oke. dari kapan sih? Urutannya nih. Karena kan lo juga jebolan kompetisi yang terkenal itu tuh. Sebenarnya aku suka musik itu dari SD kelas 3 lah. Berarti masih dari zaman kecil. di Ambon tuh ya? Iya, masih di Ambon tuh. Keluarga tuh gak ada yang musisi sebenarnya. Cuman ya di rumah tuh papa mama sering karaoke gitu kan. Terus suka putar tape lagu-lagu jadul gitu. Masih tape, kaset ya? Tape ya, kaset itu. Terus akhirnya singkat cerita aku lulus sekolah, merantau kuliah di Bandung waktu itu. Oh, sempet jadi anak Bandung. Iya, sempat. Jadi akang-akang. Iya. Pas di Bandung tuh awal-awal tuh masih ya sering bikin cover-cover, konten-konten. Terus ada satu Bang Reno Rois, ada Bang Koje juga, shadow tuh mereka. Waktu itu aku sering nyanyi di kosan, mereka tuh suka reguler kan. Terus Adek, kamu bisa nyanyi, ayo ikut abang yuk reguler. So, waktu itu pertama kali main tuh aku di kafe. Di La Viva Cafe. Cafe, Sunda pisannya. Iya, oh iya. Langsung kafe. Udah ya. Dari Ambon ke Mangga, Sunda. Mangga. Gimana itu ya kayaknya culture shock ya, gimana ya? Terus. Di Setiabudi tuh dekat Warung Surabi. Oke. Itu pertama kali aku ingat banget kafe itu tuh. Waduh, itu semua nervous, semua mau lepas di situ. Karena sebelumnya di Ambon kan gak pernah nyanyi di depan banyak orang kan. Pernah dulu waktu itu di kelas juga tapi dimarahin gara-gara pukul-pukul meja. Mulai dari situ itu pertama kali aku itu reguler, pertama kali aku reguler. Mungkin selama berarti setahun. di halayak Bandung ya, yang bener-bener ya kita tahu Bandung tempatnya gudangnya musisi-musisi keren Indonesia juga. Banyak banget di sana gitu kan. Komposer, pokoknya musisi lah dari situ. Waktu itu walaupun ya reguler orang juga gak peduli sebenarnya kan. Setelah aku tahu. Pas nyanyi pertama tuh kayak ini bisa gak ya ini nyanyi bisa. Apa? Masih inget gak? Lagu pertama yang aku nyanyi tuh Mary Udada dari Brian McKnight. Itu lagu bahasa Inggris pertama yang aku tahu soalnya pengen biasa kan, pengen nyanyi bisa bahasa Inggris kayak. Iya, biar keren gitu kan. Gitu kan. Dulu kan kayak aduh gitu. Nyanyi lagu itu pertama terus tiba-tiba kayak kok orang appreciate gitu, ada yang tepuk tangan. Hal itu aku belum pernah dapatkan sebelumnya. Apresiasi seperti itu. Sebelumnya sama sekali aku gak pernah dapatkan. Sementara itu panggung pertama juga ya, anggap aja panggung pertama lah ya. Setelah habis main terus langsung kayak PD-nya langsung kayak senang melejit. Gak mikir nanti dibayar atau gimana, yang penting kayak yang penting aku bisa nyanyi nih. Ada orang mau dengerin aku nyanyi. Terus aku ingat pertama kali banget tuh aku dikasih sama Bang Koce itu 50.000 tuh.
Aku bilang, Oh. "Bang, gak usah, kamu ajakin aku aja tiap minggu di sini, yang penting aku nyanyi." Itu aja udah dipotong berapa persen ya? Iya, Tapi itu- tetap ada 50.000. Itu aku seneng banget, Kak. Oke. Karena bukan masalah itu, yang penting Iya. kayak orang bisa dengerin dulu tuh. Bisa mengekspresikan diri dan itu sebenarnya yang dirimu cari sebenarnya ya dari Sebenarnya dulu. bukan dicari juga sih, Kak, kayak Enggak, maksudnya kok- pengen nyanyi gitu bener, sebagai kayak seorang pengen penyanyi. nyanyi Nah, aja gitu. singkat cerita dari reguler cafe di Bandung, akhirnya bisa oke, gue udah mulai pede nih, kayaknya udah bisa nih gue ikut kompetisi ya begitu atau perjalanannya masih panjang Waktu lagi itu gitu. perjalanan masih panjang. Oke. Aku ikut ajang pertama tuh 2019 season 10 waktu itu di Indonesian Idol. Itu tuh awalnya tuh menuju ke situ tuh panjang banget, masih kayak ya reguler, masih Ya, nyanyi-nyanyi. reguler masih tetap ya. Akhirnya jalan tuh reguler mulai. Kan mesti harus tetap cari duit anak rantau. Awalnya nggak kepikiran ke situ. Oh, oke. Kebuka. Jadi kuliahnya yang jadi nomor 2. Bye-bye. Oke. Kok aku lebih nyaman di sini ya daripada harus bikin peta. Gitu kan. Emang jurusan apa, Din? Planologi, tata kota. Waduh, Jadi analogi ya. jauh banget itu dari kota ke musik gitu. Iya. Wah, akhirnya kuliah tuh mulai di nomor 2 kan. Tapi lulus gak nih? Belum lulus. Iya, itu. Akhirnya aku nyaman di Belum lulus. Terus lanjut lah reguler. Tiba-tiba ada billboard waktu itu. Ada billboard Indonesian Idol kan. Oke, audisi. Audisi yang season 10 itu. Mm-mm. Waktu itu aku mau ujian UAS, Kak. Wah, Itu OTW kampus tuh. Lihat kacau. billboard pikiran berubah kayak. Langsung Aku tuh pecah. sebenarnya udah lihat dia dari seminggu yang lalu, lihat Oke. postingan ikut nggak ya. Ini mau menuju kampus, kalau lagi pakai Belok langsung. putar balik, aku Gak, telepon mana ya Ganesa. Ini mana ya Di- audisinya gede ya di biasanya? Ganesa Bener di ya? ITB waktu itu. Oke. Orang tua Sabuga. tahu gak saat itu? Wah, anakku diizinin ngerantau malah masa depannya pecah nih. Enggak tahu. Memang kamu nggak mau ngasih tahu karena pasti tahu dilarang atau gimana? Atau mereka sebenarnya ya udahlah, udah gede. Kayak Dia udahlah kan gitu. lebih Lebih ke ya sudah jalanin aja gitu. oke. Terus tiba-tiba aku ingat banget teman aku Angke, namanya Angke Muskananuvola. Aku telepon dia waktu itu, Angke, kamu boleh izinin aku nggak? Nanti aku ujian susulan deh. Terpura-pura absen ya gitu. Ya berapa kali UAS kan, Kak. Tapi untungnya di jurusan aku tuh bisa diganti nanti di kelas lain gitu. Wah, tertolong sebenarnya ya. Tertolong. Akhirnya bapaknya izinin. Angke tanya, kamu kenapa? Kamu kemana sih? Dengan bahasa NTT-nya kan. Angke, kamu jangan bilang-bilang dulu ke orang. Aku mau ikut audisi Idol. Oh iya, kamu, pokoknya aku doakan lancar, sukses. Tiba-tiba bapaknya, dosennya, nak semangat, bapak di sini semua support. Langsung ada tim Dia sesnya kasih ya. tahu bapak dosen tuh kan, Langsung bapaknya ada bilang, tim sesnya di situ. minggu depan aja kita pengulangan. Makin ini lagi, makin semangat Akhirnya lagi. itu tuh alhamdulillah no ekspektasi sama sekali. Sampai akhirnya hari Akhirnya ini. aku lolos kan. Belum pernah merasakan mental itu sebelumnya. Tiba-tiba istilahnya norak lah dengan hal kayak gitu. Tiba-tiba muncul ekspektasi di tengah jalan. Awalnya yang let it flow, tiba-tiba kayak wah, kayaknya aku bisa nih. Oh. Lolos audisi di Bandung, tiba-tiba Terus lancar sampai lancar Jakarta. sampai audisi pertama, eliminasi 2 tuh mulai ada ekspektasi tuh. Oke. Nah, aku Wajar rasa lah. hal itu tuh yang Bikin kamu bikin jadi masalah. Karena ekspektasi itu tadi. Ekspektasi dan tiba-tiba udah ada beban, ya itu. Padahal sebenarnya kalau kita pikir ekspektasi punya goal bagus ya. Tapi somehow untuk Untuk hal-hal aku yang belum punya peluru sama sekali dan oke. kali pertama ikut ajang itu kayaknya hal yang kurang bagus dan gak Sampai- patut untuk dicontoh. pesan sponsor, pesan moral dari Dimansya nih. Jadi Nah, tapi sediakan pelurunya dulu deh. akhirnya apa yang terjadi sih sampai lo 3 tahun kemudian lo ikut lagi? Iya. Waktu beres itu di Elim 2 season 10 kan tiba-tiba ada bukan tiba-tiba sih. Next seasonnya tuh ada yang COVID, pas COVID gitu. Iya tuh. Itu sempat kayak ada Special edition tuh jadinya special Iya. COVID tuh. ada kayak pertanyaan juga, aku ikut lagi kali ya. Terus kayak ada satu sisi yang ngomong kayak, man please jangan jumawa. Kamu banyakin peluru dulu deh, latihan nyanyi dulu kayak. Kuliah dulu deh. Kuliah dulu deh. Nah kuliahnya malah terlupakan Iya. kan. Latihan lagu yang banyak. Aku introspeksi dari yang season 10 itu kan. Apa Tapi nyiptain sampai bikin lagu malah itu kan yang dinyanyiin buat ya? Iya, buat audisi di berikutnya kan. Sebelum audisi yang season 13 ini aku sempat ngeluarin satu single pertama. Oke. Nah itu mungkin awal mula apa ya? Aku bisa sebut terjun ke industri, terjun ke musik lah. Mengawali apa ya?
langkah pertama baby stepnya Diman di industri musik gitu ya. Ini dong berarti ya Dim ya? Waktu itu sama ada label namanya Dengar udah Record. langsung label. Judulnya Orang Kedua waktu itu teman-teman, itu lagu pertama banget gitu. Dengan produksi yang seadanya kita gaskan aja. Terus tiba-tiba gue udah lihat sih musik videonya, benar-benar sederhana ya. Iya. Teman-teman ya. Kan ada space tuh 2 tahun lah. Aku bilang jangan ikut dulu deh yang special edisi, special season ini. Buat belajar dulu. Tiba-tiba yang pas 2023 yang season 13, nah itu tuh baru kayak oke, ini aku mantap nih, boleh nih. Bisa ikut dengan jangan ada ekspektasi apa-apa. Pokoknya tampilin aja yang terbaik apapun itu. Nanti masalah outputnya tuh urusan juri sama Tuhan. Iya. Udah ngerasain gimana menang, gimana nyampe dan pulang gitu kan. Jadi ya sudahlah. Kan. Mungkin rasanya sama kali ya, kali gitu. Oke, akhirnya sampailah kompetisi itu dan itulah yang menghantarkan dirimu. Alhamdulillah. Sampai hari ini dengan single berarti total berapa sih? 7, 6 sama yang terbaru. Selamat ya, 4 November udah rilis. Terima kasih. Kayaknya udah 7 atau 8 gitu. Nah itu dia. Nah Kakak Diman kesini buat promo single terbarunya yang baru lahir 4 November kemarin. Anak paling baru nih, yang paling bontot nih. Tapi kita akan bahasnya di segmen berikutnya Music Lovers. So jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast. Bayangkan senyummu, takkan ku temui lagi yang semanis itu. Dan berbagi kabar di saat kita jauh, terselip kalimat, cepat pulang sayang, aku rindu. Tiada keraguan yang kan menggoyahkan kita jatuh cinta. Salahnya di mana? Hiraukan yang tak sepaham. Ku menukar rindu, bayangkan senyummu. Takkan ku temui lagi yang semanis itu. Dan berbagi kabar di saat kita jauh, terselip kalimat, cepat pulang sayang, aku rindu. Aku rindu. Jarak bukan lagi hal yang mengganggu, asal kau di sisiku. Saling percaya menitip rindu hingga nanti bertemu. Ku menukar rindu, bayangkan senyummu. Takkan ku temui lagi yang semanis itu. Dan berbagi kabar di saat kita jauh, terselip kalimat, cepat pulang sayang, aku rindu. Diman, aku sih oke. Nervous gini. Aku oke. Thank you. Masih ingat gak sih kata-kata judges kayak aku juri kayak yes. gitu? Aku sih yes. Aku sih oke. Golden ticket. Gak heran sih ya. Itu ada beban gak sih sebagai putra Ambon gitu kalau suara jelek tuh kayak aduh malu nih. Jadi tuh kayak udah dari
setelannya tuh kayak udah ada, tinggal dipoles dikit, Sebenarnya vocalizing sedikit. nggak beban sih, Kak. Nggak beban ya. Karena Anugerah. itu malah yang jadi Rezeki. PR teman-teman orang Ambon yang gak bisa nyanyi. Iya. Ada di sini. Soalnya itu jadi kayak gimana ya. Terus setiap kalau ada apa-apa kan pasti kamu dari Ambon, kamu harus nyanyi. Gitu kan. Oke. Tapi ya udah, itu adalah anugerah yang didapat. Maksudnya anugerah yang kita punya gitu ya. Makanya lo juga nggak nyanyain itu. Iya. Kebetulan dikasih, oke, lanjutin next. Oke, sampai Kuliahnya ntar dulu. Oke, itu tadi jatuh cinta. Salahnya di mana? Di mana Gimana? salahnya, Dim? Di mana salahnya? Ini cerita soal apa sih sebenarnya? Oke. Lagu ini itu sebenarnya statement buat hubungan ataupun relation. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu hubungan tuh kita nggak perlu standar orang lain untuk cinta ini mau berjalan kemana, hubungan ini mau berjalan kemana. Jadi dipatok-patokin iya, gitu. Oke. Karena justru sebaliknya yang harus membuat standar itu malah dua orang yang ada di hubungan itu. Yang ngejalanin ya. Ya boleh kita terima saran, terima kritikan, tapi sampai kalau mengikut campur itu kan lagi-lagi yang menjalani laki-laki perempuan ini. Iya kan? Orang yang memang berkomitmen sama hubungan itu. Tapi berujung nggak ini ceritanya atau cuman sekedar ya itu tadi statement bahwa ini loh soal ngejalanin sebuah hubungan, ya udah kita aja yang milikin, orang lain nggak bisa intervensi gitu. Lebih ke gimana ya? Sebenarnya masukan dan saran dari orang lain tuh sebenarnya boleh, tapi sampai kalau misalnya mengatur dan ikut campur dalam hal itu No tuh, way. no way. Oke. Jadi jatuh cinta tuh nggak salah sama sekali. Hal itu dia datang natural. Itu kita nggak bisa memaksakan dia datang dan mengarah ke siapa kan. Lagi-lagi di sini di lagu ini menjelaskan bahwa statement itu datang dari dua pasangan ataupun dua orang yang menjalani hal itu. Di lagu ini juga menjelaskan ada kerinduan. Iya. Jadi di bagian refnya tuh kayak aku menukar rindu sambil membayangkan senyummu. Jadi ketika aku rindu, aku menukar itu, menggantikan itu dengan senyumanmu atau pas ketemu melepas rindunya karena ngelihat dari senyum. Kadang senyum. Jadi hal itu bisa membangkitkan dia ada di sini gitu. Terus di akhirnya tuh cepat pulang, sayang aku rindu gitu. Di bagian bridge-nya tuh penekanan tuh yang jarak bukan lagi hal yang mengganggu selama aku sama kamu. Kita saling percaya dan saling menitip rindu sampai nanti kita ketemu. Itu syutingnya di mana sih? Itu tuh lokasinya tuh ada dua, satu di Ciratas di Jawa Barat. Oke. Bendungan Ciratas sama apa Kenit namanya? Gak pernah denger nih. Apa Kenit gitu yang itulah. Taunya tuh kayak sungainya bisa dipakai buat river tubing, buat objek wisata juga ya. Gitu. Ketemu aja lagi. Namanya air Kenit, tapi airnya tuh bahasa Sunda. Berarti apa tuh? Enggak ya? Kayak gitu-gitu lah. Cai. Kan air juga. Kayaknya. Itu gak perlu kalau gak ada yang tahu ya udah. Buat yang ngerti-ngerti aja. Kameramennya sampai bereaksi. Baru kali ini kameramennya bereaksi. Makasih. Hormat kakak. Oke. Tapi ini balik ke music video yang udah pernah dibuat selama ini. Dan kalau gak salah hampir semua single udah punya MV gak sih kayaknya ya? Dan emang suka banget sama konsep-konsep monokrom ya Dim ya? Iya. Kenapa Dim? Gak tahu, aku liatnya enak aja gitu. Simple ya, gak bikin capek gitu ya? Kayak menurutku simplicity segalanya sih. Asik. Oke. Tapi kalau dalam proses produksi karya-karya musiknya, Diman seberapa besar porsi lo ada di situ? Selain ya udah pasti songwriter ya, full gitu. Kalau dipakai persenan tuh itu nggak tahu sih. Ya, kita semua sih. Maksudnya kita semua porsinya sama lah. Karena brainstorming bareng-bareng dari awal. Aku datang bawa demo. Oke mas, kita mau bawa ini kemana? Kebetulan aku dibantu sama Mas El sama Mas Will di Giant Company. Jadi ada beberapa aransemen yang kita buat. Ya oke, coba yang ini sama yang versi yang lain. Coba kita dengerin mana nih yang lebih dapat secara kitanya. Karena kembali lagi aku selalu bilang bahwa di karya ini bukan cuma aku. Ini karya kita semua. Mungkin dia sebagai produser atau dia sebagai orang yang ya, otak-atik di situ. arranger kita atau semua apa ya. Ini karya kita semua. Jadi aku
sangat senang ketika di dalam studio tuh teman-teman bisa nyampaikan insight mereka juga. Jadi ini milik bersama ya. Nggak hanya milik Diman Syah aja gitu. Betul. Tapi memang seperti itu yang ingin di deliver hasilnya. Bener. Apakah nggak lo pengen suatu hari tuh pengen karyanya tuh emang tanpa mengenyampingkan orang-orang yang ngedukung tim di dalamnya, pasti kan semua ada tim kan. Yeah. Tapi ini gue mau sesuatu yang udah gue banget, nggak bisa nih orang nggak bisa mengklaim karena emang nyawanya gue banget lagu Kalau ini. aku sih aku harus butuh orang, aku harus butuh pendapat lain. Aku nggak bisa sendirian. Kalau sendirian tuh kadang menilai diri sendiri kadang, kok aku kayak gini ya. Butuh ada tamparan dikit. Karena aku selalu bilang kalau aku tipikal yang ke Bang Will sama Mas El, kalau aku sedikit sotoy kasih tahu aja, nggak enak reasonnya apa, selama kita bisa beralasan. Ayo gas, siapa yang sepakat sama ide yang mana kita gas. Oke, santai saja kita kakak ya begitu ya. Iya, santai saja kita. Santai saja kita toh. Oke. Tapi hal yang paling menarik dari perjalanan Diman bermusik gitu kan. Tadi kan sebenarnya panjang di awal ya sebenarnya ya, panjang di awal. Dari reguler di kafe sampai akhirnya ke kompetisi 2 kali sampai akhirnya bikin single. Apa yang paling ini momen ini atau di perjalanan ini harus yang nggak bisa dilupain dan nggak bisa terlewatkan? Dijawabnya nanti aja. Kita kayak program-program serius. Jawabnya nanti dulu, tahan dulu. Karena kita akan lanjut di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana Music Lovers. Sekaligus kita mau main games di segmen terakhir. Jadi tetap di Soundcore Podcast. Balik lagi di Soundcore Podcast. Nih sekarang kan kita lagi seneng-senengnya bermain. Jadi di setiap episode Soundcore Podcast pasti kita akan ngajak main-main nih. Ada game time bareng sama tamu kita. Nah ini gamesnya namanya Singing with Diman Syah. Karena tamunya namanya Diman Syah. Gitu. Oke, jadi akan ada 5 kata. Nanti akan gue sebutin satu-satu. Saat kata itu disebut, lagu apa yang bisa menggunakan kata itu? Liriknya? Iya, liriknya. Dinyanyiin aja, misal kayak balonku ada 5 gitu ya. Lagu apapun itu. Lagu daerah gue sih ngarepin keluar lagu Ambon sih. Atau tiba-tiba lo nge-rap gitu, gue sih ngarepinnya gitu ya. Oke, ready? Ready. Kata pertama, gampang itu. Cinta. Cinta akan kuberikan bagi hatimu yang damai. Tetot. Cintaku. Oke, gampang kan itu kan? Lebih cepat. Kata kedua, firasat. 1, 2, 3. Firasat ini Lupa lagi rasa rindu ataukah tanda bahaya. Oke. Oke, berikutnya lovely. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Yeay. Lagi. Isn't she pretty? Let's take 1 minute. Oh, I never thought. Oke, cukup. Mau lanjut lagi sebenarnya nih Pit, tapi nggak boleh ya. Udah dikodein. Bukan itu yang lagi dipromoin, lagu orang Siap. itu. Oke, next. Waktu. Waktu abang pergi ke si borong-borong. Ya itu dia. Langsung inget. Itu yang ditunggu. Itu kan lagu juga Lagu dong. loh. Bener, itu ada proses kreatif di dalam situ. Makanya kan gue bilang lagu apa aja. Oke. Terakhir. Oke. Terserah. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta dengan Alenona. Hey. Oke. Thank you, Dim. Terima kasih banyak. Kak Cakri, sorry. Cakri. Buat teman-teman, maaf Kak Cakri. Disclaimer ya. Disclaimer. Cakri. Oke.
itu games mungkin gue udah beberapa kali di beberapa episode yang ada games ini sebenarnya punya visi misi untuk ngecek seberapa banyak vocabulary lagunya seorang penyanyi gitu. Jadi gimana? Suka lupa ya? Kadang-kadang suka apa ya, waktu apa gitu, jadi kayak atau banyak gitu tiba-tiba. jangan kalau ditembak kayak gitu lupa sama lagu sendiri. Bahwa sebenarnya lagu gue ada nih sebenarnya lirik-lirik ini gitu. Gak juga ya? Oke, tadi cinta, Iya, cinta. tipikal yang kayak gitu gak sih? Tipikal yang kayak, karena kan mungkin lo nulis, jadi udah numpuk juga kan ya berapa lirik yang udah pernah bisa jadi ditulis. Terus mungkin dari panggung ke panggung atau showcase kemana-mana lama numpuk gitu. Ini lagu yang mana, lagu mana? Suka lupa gak? Kadang ada beberapa yang kayak gitu. Lupa lirik gitu. Masih ada kayak demo-demo yang kayak contoh semalam baru bikin satu nih. Kok ini ini kok mirip sama ini, kok ini begini. Iya. Ya itu emang ini ya tantangannya musisi gitu kali ya. Jadi harus sering dilatih terus. Kayak harus selalu lagu ini kita nyanyiin terus. Aransemennya belum lagi, nanti ada yang 1.2. Misalnya mantra. Kalau di panggung ini bawain segini, kalau yang ini nanti sequence-nya kita bikin kayak gini. Ya itu ya, takutnya ketukar gitu ya. Iya. Berarti harus Banyak ginkgo biloba. vitamin otak. Lagi beneran tahu. Itu bukan merek kok. Itu nama kandungan dalam sebuah vitamin. Oke. Saya kebanyakan minum kafein hari ini. Baiklah. Lalu pengalaman terbaik di atas panggung atau selama bermusik gitu. Pengalaman terbaik satu pertanyaannya, dan yang berikutnya apa hal yang membuat Dimansyah sampai akhirnya ke titik ini. Kalau gak ada itu gak terjadi hari ini, gak nyampe di Soundcore Podcast. Yang pertama dulu, pengalaman yang paling keren selama bermusik. Pengalaman terbaik tuh mungkin yang tadi aku bilang di La Viva itu. Oh itu justru ya? Kali pertama aku diundang sama Bang Koje sama bantuin Soundcoustic. Karena mungkin tanpa hari itu aku gak diundang, mungkin aku gak ngerasain di-appreciate, makanya gak into sama musik gitu. Oke. Jadi pas itu kayak itu tuh tirai terbukanya di situ tuh ya buat Diman ya. Benar. Oke. Kalau gitu next projectnya apa nih yang paling dekat? Paling gak buat promo atau setelah single ini mungkin udah nyiapin apa gitu? Paling terdekat tuh di bulan ini ada. Ini udah mau akhir tahun. Iya udah mau akhir tahun. Iya, tinggal sebulan lagi ya kan? Ada beberapa promo lagi di radio-radio, terus ada off air juga. Terus sambil aku lagi nulis lagu buat ada teman-teman lah. Tapi belum bisa disebut ada project namanya. seperti itu juga. Tapi musisi memang teman-teman musisi juga atau teman musisi apa nih? Sangkatan Idol. Ada aku bantuin teman-teman, ada Bunga Reza juga aku kemarin. Nulis buat 2 lagu dia di Sony. Oh ya kan sempat featuring juga ya. Featuring juga. Sama ada satu teman lagi di mana sih dari tadi terus ada yang aku belum bisa sebut namanya. Gue. Ya oke teman. Nanti kalau Ale punya karya udah rilis baru aku spill lah. Jangan lupa bilang-bilang juga sama saya. Oke kakak. Oh jadi udah ini ya, udah mulai mengempakkan sayap lagi selain jadi penyanyi, tapi udah benar-benar jadi songwriter nih sekarang, ngebantuin teman-teman seangkatan juga. Oke, itu project terdekatnya ya. Oke, baik. Dan boleh promo. Boleh ini promo yang sungguh-sungguh kakak. Di sini kakak kita bisa ngelihat video klipnya di mana tadi tuh. Alam-alam itu terus ngedengerinnya di mana sama lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya lah. Halo teman-teman, aku Dimansyah. Jangan lupa dengarkan lagu terbaru aku, judulnya Jatuh Cinta Salahnya di Mana. Udah ada semua DSP kesayangan teman-teman. Bisa cek di YouTube aku, tulis aja Dimansyah Laitupa. Nanti semua udah bisa muncul di situ. Dan jangan lupa dengerin lagu-lagu aku yang lain juga. Selamat menikmati, semoga bisa relate sama teman-teman dan bisa jadi soundtrack hidup teman-teman. Terima kasih. Asik, soundtrack hidup teman-teman. Kalau yang relate. Tapi kalau dari single yang terakhir ingat pesannya, ngejalanin hubungan itu ya kita aja yang punya. Jangan mau diintervensi, repot Wak ya. Iya benar. Oke, thank you for coming Dim. Sama-sama Kak Cakri. Berarti jangan lupa kalau ke Mas Sohi ya boleh lah di kontak-kontak, siapa tahu kita bisa ini kita ya. mancing bareng nanti. Mancing bareng naik apa tadi? Sampan itu naik perahu kecil ya? Semong namanya. Semong. Oke, mantap lah, kita nikmati alam timur kalau gitu. Sukses, lancar tuh buat projectnya.
Jadi Kocak labelnya nanti penyanyi, singer sama songwriter ya. Amin. Oke, mungkin produser next. Amin. Amin. Kita aminin semuanya buat yang baik-baik. So music lovers, udahan dulu. Karena Soundcore Podcast masih ada lagi di weekend depan. Di setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 waktu Indonesia Barat di Nusantara TV. Jadi kalau masih mau tahu musisi tanah air mana sih nih yang baru ngerilis singlenya mereka. Atau yang lama-lama, musisi-musisi lama tapi pengen tahu berita-berita terbarunya, cerita-ceritanya. Ya disinilah nontonnya Soundcore Podcast. Jadi kita pamit dulu. Caklin pamit. Oke, bye-bye. NTV Sahabat Kita.